Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas fondasi ya untuk tugas besar kita kali ini. Di mana data tanahnya itu telah kita beri ya. Ada tanah lunak, tanah kohesif, tanah sedang kohesif, tanah keras kohesif, dan lain sebagainya. Tanah-tanah ya, teman-teman bebas memilih mau pakai data tanah yang mana. Kalau di sini aku memakai data tanah itu yang sedang, gitu ya. Jadi dia tengah-tengah saja sebenarnya. Nah, ini pertama-tama kita trial dulu diameter filenya itu. Nah, kalau aku di sini pakai 0,55 dulu ya, dengan nilai F aksen C sebesar 25 dan FY-nya sesuai dengan TOR, teman-teman sekalian. Jadi ini tentu berbeda-beda nilainya. Ini udah ngeling, ini juga udah ngeling ya. Nah, lanjut ke area ini. Nah, jumlah yang pakai kita itu di sini tentu kita membuatnya lebih dari yang perlunya. Usahakan ini nilainya kelipatan kuadrat ya, maksudnya kelipatan 2 kuadrat atau 3 kuadrat dan seterusnya. Agar apa? Agar dia konsisten antara X dan Y nya. Tapi kalau beda juga nggak apa-apa sebenarnya, kita bisa memvisualisasikannya lebih baik lagi. Nah, sini itu jumlah yang baris Y dan baris X itu bisa dilihat di sini. Baris X itu ada 2, baris Y itu ada 2, gitu ya. Nah, dimana nilai B dan H-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini S jarak tiang itu round up dari 3 kali nilai ini tadi di meter Pel. Ini sebenarnya di DPBTG pondasinya itu pondasi dengan perhitungan sederhana ya, tidak sekompleks apabila teman-teman menghitung di pondasi 2. Nah, dapat B dan H-nya ini. Oke, ini adalah B dan H pile cap ya. Nah, yaitu efisiensi kelompok tiang, kita dapat nilai derajatnya situ dari degrees atau arcstan dari diameter pile dibagi dengan jarak tiangnya. Ini kita konversi ya ke nilai efisiensinya, dapat nilai 0,801. Sebenarnya semakin efisien apabila nilainya 1 ya. Kemudian bisa trial error pada area ini, mungkin meningkatkan diameter pelnya ya, efisiensinya malah turun, mungkin menurunkan diameter pelnya. Jadi semakin efisien dia makin baik gitu ya. Tapi 0,8 juga ini udah dikategorikan baik efisiensinya. Nah, setelah selesai daya dukung tiang kelompoknya itu baik berikut. Ya, efisiensinya ini dikali dengan jumlah tiangnya dikali dengan ini ya, daya dukung izin tekan pakainya. Dia oke apabila nilai QU keliling tiangnya itu lebih kecil, lebih besar dari PU max tiangnya. Nah, kalau dia lebih kecil, dia jumlah file kurang gitu ya. Kalau dia tidak oke atau jumlah file kurang, maka kita tambahkan jumlah filenya ini, seperti itu kurang lebih. Konfigurasinya juga disesuaikan ya. Kalau di sini kita pakai yang 9, maka di sini enaknya 3 seperti itu kurang lebih. Maksudnya di arah X ada 3 tiang, di arah Y ada 3 baris gitu. 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Oke. Setelah selesai di sini MUX kolomnya, kita linkkan saja ke rekap lentur kolom ya. Di sini. Kita linkkan dia ke sini ya. Begitupun MUY-nya. Nah, Xmax ini itu udah ngelink, ya adalah definisi dari konfigurasi file cap tadi, S dikurang setengah dari S. Kita nilai sebagai berikut. Tergantung konfigurasi tiang. Oke, udah benar. Kemudian ini adalah kumulatif X kuadratnya. NX dan EY tadi ngelink ke sini ya. Oke, setelah selesai, NP-nya sudah selesai. Pmax-nya ini udah ngelink. Kemudian Pmax-nya ini tekan. Jika dia lebih dari 0 maka dia tekan, jika dia negatif maka dia bernilai tarik. Nah, selanjutnya daya dukung tekan.
ini wajib lebih besar dari Pmax pakai gitu ya. Mana ini tuh parameter input, kita linkkannya ke nilai ini tadi. Daya dukung tariknya kita linkkan ke yang ini tadi. Jika dia oke, maka lanjut ya. Nah, ini belum kujelaskan, maka coba aku jelaskan terlebih dahulu. Ini daya dukung izin tarik merupakan kumulatif dari PL tekan, PL ya, dalam satuan ton, dimana di sini segmennya tuh kedalamannya kita bagi-bagi per 2 meter dan SPT-nya udah ngelink. Kemudian QC-nya tadi juga ini tergantung metode ya, karena nilai QC itu metodenya berbeda-beda. Ini aku pakai yang 20 kali NSPT. Yang membedakan itu antara tekan dan tarik itu adalah di nilai ini. Ini itu kita langsung linkkan ke sini dan dikumulatifkan gitu ya. Kalau dia nilai tarik, dia konfigurasinya itu nih 2,4 dikali luasannya tadi dikali dengan ketinggian ya, B36. Nih dikali dengan kedalamannya. Ini lebih mengarah ke selimutnya ya, dan ini lebih mengarah ke kumulatif dari luasannya tadi. Oke, sudah selesai. Nih perhitungan filenya tadi. Ini kita pakai nilai rho 1,5% ya. Ini standar saja. Diameter paling link ke atas tadi, konversi satuan. Ini adalah luasannya, ini juga luasan. Dan di tulangannya kita linkkan ke sini. Yang 25 MPa ini. Sudah selesai. Pembulatan ya. Ini haruslah lebih kecil dari pembulatan. Ini udah ngeling ya, round up langsung. Dan selimut utuhnya kita pakai 50 karena ini di dalam tanah, jadi kita pakainya lebih gede biasanya. Sengkangnya 13 dan jarak sengkangnya 100. Ini kita tidak mendesain dia spiral atau apa, kita hanya perlu tahu jaraknya itu berapa ya per sengkangnya. Oke, kemudian desain file capnya ini tadi linkkan tabelnya, ini kita trial ya. Kita bisa pakai 1, bisa juga pakai 0,8. Ini aku pakai 0,8 saja. Nah, H dan B kolom itu kita linkkan saja ke sini. Yang ini tadi. Oh, enggak ada ya. H dan B kolom kita linkkan ke estimasi dimensi sebenarnya. Di sini saja diagram MUPU di bagian ini. Nah, ini jangan lupa dibagi 1000. Dan linkkan ke atasnya. Seperti itu kurang lebih. Ini udah remote beton file capnya itu kita pakai 75 ya. Ini udah oke, udah oke. Ini udah oke, udah oke. Dan di sini penulangan file cap RX kita input D pokok dan D susutnya, dimana D pokoknya harus lebih besar ya daripada D susut, seperti itu kurang lebih. Dan S pakainya ini haruslah lebih kecil dari nilai S perlunya. Lanjut ke bagian penulangan file cap. Oke, kita cross check kembali ya hitungan ini. Kemudian kita fokus pada area ini. Oke, pada area ini itu S pakainya haruslah lebih kecil dari S perlunya, seperti itu kurang lebih. Sehingga tulangan pakai pada file cap ya itu sebesar D29 dengan jarak per sengkang itu 150 mm. Jika udah selesai, maka pembahasannya ini udah selesai. Ini untuk simpulannya itu penulangan file, dia satu file itu tulangannya ada 8, diameter 25. Nah, sepanjang posisi kita menempatkan fondasinya sedalam apa gitu ya. Nah, itu sengkang pakainya itu diameter 13 dengan jarak 100. Nah, ini bisa spiral, bisa juga sengkang konvensional ya pada umumnya gitu. Oke, ini adalah tambahan ya. Setelah kita mendesain semuanya, kita perlu bikinnya itu sebenarnya ke dalam AutoCAD ya. Oke. Pertama kita bikin denahnya dulu. Kalau denah balok itu gampang ya, tinggal kita tahu lebar baloknya, terus kita pasang di AutoCAD di denah ini. Tinggal kita
offset saja ya. Nah, ini dana plat lantai itu sama seperti yang kita input di SAP sebenarnya, dimana kita udah mendefinisikan ya PL1 itu berapa dimensinya, PL2 itu berapa. Jadi ini tinggal ubah penamaan aja sebenarnya, dimana grade-nya itu sama. Kemudian visual tributarinya kita bikin juga, RHY dan RX, dan ini udah selesai bikinnya. Nah, kita fokus ke tulangan ya. Ini aku sedikit penjelasan mengenai tulangannya. Ini jika teman-teman perhatikan ya, tulangan di tumpuan dan tulangan di lapangan, di tumpuan itu lebih renggang dan di lapangan itu lebih di tumpuan itu lebih rapat dan di lapangan itu lebih renggang gitu. Dimana visualnya ini tulangan atas dan bawah antara tumpuan dan lapangan itu berbeda ya. Nah, ini kita bisa visualkan di sini. Kalau pada bagian ini tumpuan di atasnya itu lebih banyak. Kalau bagian lapangan di atasnya itu dikit, tapi bawahnya banyak. Jaraknya itu lebih rapat pada area tumpuan dibanding lapangan. Ini standar saja. Ini juga sama ya sebenarnya. Ini penulangan beam column join. Nah, yang kita bikin tadi ya. Nah, ini yang kita jelaskan di kolom tadi kemarin ya. Itu kalau dia 4 kaki visualnya seperti ini, 1 2 3 4. Kalau dia 3 kaki visualnya seperti ini, 1 2 3. Nanti disesuaikan ya. Ini tulangannya ada 5, RX dan RY. Kemudian visual sengkang harapannya sebagai berikut. Itu apabila tinggi 4000 maka ini 1000, ini 2000 dan ini 1000. Seperti itu. Ini juga sama. Ini adalah visual beam column join ya. Nah, beam column join tadi pada area ini sebenarnya. Yang menahan gaya geser akibat balok dan akibat kolom gitu ya. Jadi tidak hanya balok dan kolomnya aja kita desain, namun di titik joinnya itu kita mendesain tulangannya juga, seperti itu kurang lebih. Ini visualnya seperti ini. Tulangan tumpuan K1 seperti ini, tulangan BCJ, B3 seperti ini ya visualnya. Nah, BCJ tadi itu kita sebenarnya meneruskan tulangan dari balok, namun perbedaannya itu pada sengkang ini. Dan tulangan utamanya ya berbeda, bergantung dan menyesuaikan dengan BCJ yang kita desain pada file kemarin. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah detail pile cap dan bore pile, mana kemarin kita pakainya diameter 0,55. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat visualisasi X dan Y itu di sini ya. N2 itu ini 1 2 dan N2 RY itu ini 1 dan 2. Seperti itu kurang lebih. Oke. Sudah selesai visualnya seperti ini. Nanti tulangannya itu kita pakai yang spiral saja ya, dengan jaraknya itu 100 mm. Nah, ini di elevasi muka 0 dengan ketinggian trial kemarin 0,8 ya, 0,8 meter. Jika teman-teman pakai 1 meter nggak apa-apa, maka dari itu nanti gambarnya tinggal diubah saja. Oke. Kemudian ini juga jangan lupa diubah notasi-notasi ini, dan jika semuanya telah selesai maka pembahasan ini juga sudah selesai ya. Maka dari itu terima kasih telah menyaksikan. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.